虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂のドリーミング忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂のドリーミング忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れるディスコビデオ。Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen harapan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan arti komponen dulu. Komponen adalah bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan. Dalam artian mudah, itu komponen adalah bagian-bagian kecil yang jika disatukan akan membentuk bagian yang lebih besar. Ya, komponen menurut Aminuddin. Komponen adalah keseluruhan makna yang terdiri dari sejumlah elemen, di mana antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya memiliki ciri khusus yang berbeda. Ya, yang selanjutnya adalah harapan. Harapan bentuk dasar dari kepercayaan. Ada sesuatu yang diinginkan akan didapatkan. Pada umumnya harapan berbentuk abstrak, tidak tampak, tetapi diyakini ada. Namun, ada kalanya harapan tertumpu pada seseorang atau sesuatu hal. Ya, selanjutnya harapan menurut Charles Richard Sander. Richard Sander itu adalah seorang psikolog asal Amerika. Ia berpendapat bahwa harapan didefinisikan sebagai proses dari pemikiran satu tujuan dengan motivasi untuk mendapatkan tujuan-tujuan tersebut. Dan harapan juga bisa dikatakan sebagai kemampuan untuk merencanakan jalan keluar dan upaya mencapai tujuan walaupun adanya rintangan dan dijadikan motivasi sebagai suatu cara dalam mencapai tujuan tersebut. Ya, yang selanjutnya adalah komponen harapan menurut Charles Richard Sander. Komponen yang pertama adalah sasaran atau goal. Sasaran atau goal itu adalah hasil yang dibayangkan dan diinginkan individu dalam benaknya, berbentuk abstrak dan merupakan sesuatu yang paling penting untuk dicapai. Yang kedua, itu adalah harapan adalah sebagai daya kehendak. Daya kehendak merupakan kekuatan pendorong dalam berharap. Dan daya kehendaklah sumber tekad dan komitmen yang mendorong individu untuk mencapai sasarannya. Yang terakhir adalah strategi. Strategi itu akan merefleksikan rencana atau jalan menuntun pada pencapaian harapan. Kemampuan merencanakan strategi terus dipengaruhi oleh pengalaman dan pembelajaran untuk menemukan cara-cara tertentu untuk mencapai sasaran. Ya, komponen harapan menurut saya pribadi ialah seperti partikel-partikel kecil yang jika dijadikan satu maka akan membentuk sesuatu yang lebih besar. Begitu pula dengan adanya dorongan motivasi dan kerja keras, maka harapan akan lebih mudah tercapai. Nah, komponen harapan. Saya sudah mengundang beberapa teman saya yang dari berbeda universitas. Mari kita simak berikut videonya. Ya, perkenalkan, nama saya Daniel Rianovanto Jaja. Saya dari Universitas Kristen Satya Wacana dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Di sini saya berkesempatan untuk mewawancarai teman saya yang dari berbeda universitas. Perkenalkan teman-teman saya ini. Halo, nama saya William Atika, biasa dipanggil William. Di sini saya mewakili kampus Universitas Katolik Parahyangan dan di sini jurusan saya yaitu Administrasi Bisnis dari Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya angkatan 2019. Halo, nama saya Andres Fernando Verpiro dari Universitas Binus University dan jurusan saya International Business Management.
Ya, kita sekarang obrolan santai aja kali ya. Untuk membicarakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda apakah itu harapan? Bisa mulai dari William dulu. Harapan ya. Harapan itu Apakah itu harapan? Bisa dari Willy. kalau menurut saya harapan itu adalah sebuah keinginan yang dapat dicapai atau dapat dicita-citakan, namun dengan adanya komponen-komponen yang mendukung. Kalau menurut Nando? Kalau menurut saya harapan itu adalah tujuan yang ingin kita capai di hidup kita. Ya, menurut Anda apa manfaat harapan bagi Anda? Kalau menurut pendapat saya, harapan itu, manfaat dari harapan itu dapat memotivasi sih. Karena dengan adanya harapan yang memotivasi itu, ya kita tahu tujuan arah hidup kita tuh. Kalau dari Nando? Kalau manfaat dari harapan itu menurut saya bisa menjadi arah dan tujuan hidup kita, sehingga dengan adanya harapan kita bisa lebih mudah untuk mencapai kesuksesan gitu. Iya. Oke, pada pertanyaan kedua ini menurut Anda bagian-bagian apa yang dapat mempengaruhi sebuah harapan? Kalau pendapat saya, yang dapat mempengaruhi, Iya. yang pertama ya dengan adanya kerja keras, terus juga pantang menyerah, dan terakhir sabar. Kalau menurut Nando? Kalau menurut saya adanya kerja keras, pantang menyerah, dan motivasi pada diri sendiri sehingga lebih semangat untuk menjalani harapan tersebut. Oke. Lumayan menarik ya. Sama ya. Ya, sama juga. Ya, kalau tadi ya, pada pertanyaan ketiga ini, berikan contoh-contoh yang bisa memberikan dampak dalam kehidupan Anda atau orang lain tentang harapan, apa yang ingin dicapai, namun belum atau masih dalam proses pencapaian. Bisa Ya, dulu ini. kalau menurut pendapat saya, kalau untuk memberikan contoh-contoh yang pasti itu semangat. Karena dengan kita memberikan semangat itu sama aja kita dapat mengimplementasikannya. Oke, menarik. Coba dari Nando gimana? Kalau menurut saya ingin melakukan kebaikan kepada seseorang sehingga memberikan harapan kepada orang tersebut untuk maju lebih baik ke depannya. Bagus juga. Ya. Ya, pada pertanyaan keempat ini, pernahkah Anda dalam keadaan di mana memikirkan bahwa apa yang Anda inginkan sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk dicapai? Jika ya, apa yang membuat Anda dapat bangkit kembali? Kalau untuk hal-hal yang tidak tercapai ya pasti pernah. Tapi di situ saya bisa bangkit lagi sih. Ya dengan adanya kerja keras, terus adanya motivasi juga, ada dukungan-dukungan dari orang-orang lain juga. Karena gini intinya, kalau misalnya kita nggak kerja keras, sama aja kayak kita tuh gak akan melakukan apapun. Oke, jadi intinya kerja keras ya. Kerja Iya, keras. kerja keras. Ya, kalau dari Nando, Kalau menurut saya hampir sama dengan William. Dengan adanya kerja keras, dukungan dari orang lain, dan juga adanya motivasi, itu bisa membuat kita bangkit dan menemukan harapan baru lagi, sehingga kita bisa menentukan arah dan tujuan hidup kita. ya. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, menurut Anda apakah harapan itu tidak ada, melainkan melalui dengan kerja keras, maka akan terwujud? Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Ya kalau menurut saya dengan ada kerja keras, saya setuju lah. Karena ya apapun yang misalnya kita lakuin dengan kerja keras ya pasti akan membuahkan hasil, meskipun gagal ataupun tidak, setidaknya kita mencoba dulu. Karena dengan adanya pencobaan gitu, yang pasti setidaknya kita tahu lah gimana caranya untuk naik kembali. Oke, dengan mencoba berarti untuk mencoba ya, Mencoba untuk kerja keras.
terus bekerja keras juga. Ya, kalau dari Nando gimana? Dengan kerja keras untuk mencapai harapan. Agar harapan itu terwujud. Oh, dengan Setuju tidak? Setuju. Karena dengan adanya harapan kita harus bekerja keras untuk mencapai harapan tersebut sehingga kita bisa mencapai harapan kita kan. Iya, benar juga. Ya, Jadi harapannya tercapai juga karena kita kerja keras ya, juga dengan gitu ya. dengan ada kerja keras kita pasti bisa gitu. Ya, ini sudah pertanyaan terakhir di sesi saat ini. Terima kasih kepada teman-teman saya yang dari universitas lain telah bergabung bersama saya di sini untuk melakukan sesi wawancara santai. Dan terima kasih kepada para penonton juga telah menonton. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih kawan-kawan. Salam. Terus